Halo Sahara, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja. Untuk kamu yang baru bergabung, selamat datang, kenalkan aku Sora. Untuk kamu yang belum subscribe, yuk, jangan lupa di subscribe. Untuknya sudah subscribe, terima kasih banyak, kesetiaan kamu sangat berarti untuk Sora. Dan jangan lupa ya, kalau yang subscribe nanti Sora doain deh, rezekinya banyak banget. Oke, hari ini kita baca-baca ya Sora. Of course, kita hari ini pasti baca-baca. Hari ini kita membaca dengan tema ya, yang baru menyadari yang baru menyadari kalau dia itu sebenarnya sangat bergantung sama kamu. Jadi ada seseorang yang baru saja menyadari nih kalau ternyata dia itu sangat bergantung sama kamu. Kita akan lihat dia siapa dan bagaimana kisah kalian. Ingat, jangan baper-baper amat. Ini adalah juga part of entertainment purpose only. Oke, yang baru menyadari ya, yang ternyata baru menyadari kalau ternyata ya dia sangat butuh sama kamu. Ya, orang ini ternyata sangat bergantung sama kamu. Oke, kita lihat dulu bagaimana pembacaannya. Oke, di kartu yang pertama ada kartu dari Alter View. Oke. Nah, orang ini sepertinya baru saja mendapatkan sebuah pencerahan, ya. Mendapatkan sebuah pencerahan bahwa kali ini dia bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, ya. Jadi, ternyata sesudah merasakan tidak ada kehadiran kamu, baru bisa melihat sudut pandang itu. Baru bisa merasakan. Ibaratnya gini loh. Kalau belum pernah ngerasain sendiri kan nggak ngerti nih atau kurang paham gitu loh ya. Nah sekarang gitu loh ya, setelah sudah menyadari, sudah mengalami sendiri, akhirnya bisa punya sudut pandang sendiri. Artinya bisa berubah pikiran atau pikirannya bisa memahami sekarang. Mungkin sebelumnya tidak memahami kalau dia benar-benar butuh kamu. Mungkin ada banyak dari mereka yang kayak, enggak lah, aku mah nggak apa-apa, aku bisa tanpa kamu gitu loh. Tapi gitu loh ya, ternyata sekarang sesudah udah ngalamin rasanya beda gitu. Tahu kan kondisi-kondisi kayak gitu. Ada kan orang-orang yang kayak bikin kayak gitu aja bisa kok, gampang gitu kan ya. Tapi pas sudah habis ngerasain bikin sendiri, sekarang baru pahamin gitu. Oh, ternyata susah ya bikin kayak gituan gitu loh. Paham ya? Gitu loh. Jadi orang ini setelah sudah mengalami baru bisa mengevaluasi ya, ternyata tanpa ada kamu, ternyata rasanya beda ya. Aku bisa punya pendapat yang beda gitu ya. Grass is greener ya. Jadi, oke. Kalau yang Sora lihat di sini ya, tadinya banyak dari mereka yang berpikir bahwa kalau seandainya ya tanpa kamu grass is greener, kayaknya kesannya kayak lebih baik gitu ya, tanpa kamu, atau mungkin mencari penggantinya kamu atau memilih orang lain. Kita selalu bilang bahwa rumput tetangga kelihatan lebih hijau ya, padahal belum tentu, ternyata dalamnya banyak inseknya, ternyata banyak walangnya gitu dan sebagainya gitu ya. Jadi ternyata apa yang kelihatan lebih baik itu tidak lebih baik ternyata sesudah dia jalani gitu loh ya. Dan di sini ada sebuah energi dari orang yang kayak akhirnya gitu ya menyadari kalau dia terlalu cepat untuk mengambil keputusan, pergi dari kamu atau menyudahi hubungan sama kamu atau bahkan memilih yang lain gitu loh ya. Setelah sudah menjalani, mengalami, akhirnya waktu membuat dia menjadi memahami lebih baik gitu loh. Kalau ternyata tidak seperti apa yang selama ini dia pikirkan gitu ya. Yang berikutnya ada energi dari realize your light ya. Ternyata ya, orang ini ternyata sangat butuh kehadiran kamu. Ternyata orang ini sangat butuh diri kamu. Ya, ternyata kamu adalah salah satu sumber cahaya buat dia. Artinya, kamu bisa saja jadi orang yang banyak menghealing dia. Kalau soal artis ini, ada yang menghealing, ada juga yang di sini kayak ternyata hidupnya jadi suram dan buram atau tidak bersemangat tanpa hadirnya kamu. Ternyata dia menyadari kamu adalah salah satu sumber dari cahaya di dalam hidupnya dia. Namanya cahaya adalah sumber pencerahan, sumber yang membuat segala sesuatu lebih bright, lebih positif. Oke, yang berikutnya ada energi dari miss opportunity. Nah, kalau Sora lihat di sini, orang ini ada satu perasaan penyesalan. Penyesalan bagaimana mungkin kemarin dia melewatkan kamu. Ini adalah energi dari orang yang melewatkan kesempatan ya untuk bersama dengan kamu gitu loh ya. Dan
akhirnya menyesali itu. Ya, ternyata kesempatan baik, kamu adalah salah satu kesempatan baik yang harusnya dia bisa ambil gitu ya. Malah dia kehilangan kamu. Ya, kehilangan kesempatan baik kalau Sora lihat di sini. Jadi, banyak di sini energi penyesalan dari melewatkan sesuatu yang baik, ya. Talking again, orang ini berharap bisa berbicara lagi atau berkomunikasi lagi sama kamu, ya. Jadi memang orang ini sekarang baru mengalami, baru menyadari setelah kehilangan kamu dan berharap bisa berkomunikasi lagi sama kamu. Kalau Sora lihat di sini ada yang pingin mulai lagi dari texting ya. Jadi kayak pingin reconnect lagi sama kamu, ya. Pingin texting kamu, pingin SMS kamu, SMS kok jadul banget ya, chatting lah kalau Sora di sini chatting, ya. Yang dia berharap ya bisa ada kesempatan kedua. Di sini ada kata-kata second chance. Jadi berharap ada kesempatan kedua, ya. Dan semoga ya bisa memulai percakapan kembali. Gitu loh. Kalau Sora lihat di sini ya, seseorang yang menginginkan kesempatan untuk berbicara lagi. Ya. Dan di sini juga banyak dari mereka yang rindu tentang physical intimacy sama kamu. Artinya, dia juga memang kangen atau rindu intimate sama kamu, ya. Rindu dekat sama kamu, rindu ada secara fisik bersentuhan sama kamu, ya. Jadi di sini physical intimacy itu belum tentu pasti adegan 17++ ya. Tapi artinya di sini dia merindukan secara nyata memang kehadiran kamu, ya. Entah pelukan kamu, entah genggaman tangan kamu, entah sekedar kamu rangkul dia gitu. Tapi di sini ada rasa yang hilang dari yang namanya koneksi dari segi yang namanya fisik. Ya, kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi memang ada orang yang merindukan kehadiran kamu secara fisik. Kalau yang Sora lihat di sini ya. Berikutnya, oke. Ada energi dari narcissism. Orang ini sebelumnya memang orang yang cukup kepedean, orang yang ngerasa bahwa nanti kalaupun gak ada kamu, aku bakalan baik-baik aja, masih ada yang bakalan mau sama aku gitu ya. Orang ini memang ada sisi manipulatif di dalam dirinya dia, ya. Dan di sini juga orangnya ada yang egosentris. Jadi memang orangnya sebelumnya cukup pede, ya bisa dibilang ada beberapa juga yang over pede, egosentris. Dan di sini ada orang yang kayak selfish gitu loh ya. Orangnya itu egois, mengutamakan dirinya dia sendiri gitu loh. Nah, jadi ya, tapi di satu sisi PD dia ini juga, narsis dia ini juga yang berpikir bahwa dia berpikir ya, mungkin masih ada possibility untuk kamu mau terima dia balik gitu loh, ketika dia mencoba berbicara lagi sama kamu gitu. Terus ya, dia akhirnya baru memahami kalau kamu sebenarnya adalah benar-benar real deal. Kamu adalah benar-benar orang yang benar-benar dia nggak ketemu. Seseorang yang benar-benar compatible. Compatible itu yang benar-benar cocok sama dia. Artinya, yang tadinya dia pikir lebih cantik, mungkin lebih ganteng, mungkin lebih kaya, mungkin lebih baik, ternyata nggak lebih cocok sama dia dibanding kamu. Ya, dia akhirnya baru menyadari bahwa kamu adalah orang yang benar-benar genuine, kamu orang yang benar-benar tulus dan orang yang memang yang benar-benar cocok sama dia gitu loh. Kamu juga orang yang setia, total keeper. Kamu benar-benar orangnya kalau udah sama satu orang aja gitu loh. Jadi mungkin dia mengalami bahwa oh ternyata kalau sama yang lain nggak sesetia sama kamu, ternyata nggak secocok sama kamu. Dan di sini ada autentik, artinya kamu adalah seseorang yang unik. Nah artinya gitu ya, orang yang ternyata baru menyesali ini, ternyata dia sangat ketergantungan sama kamu, dia butuh kamu karena kamu adalah seseorang yang berbeda ya. Nah ketergantungan ini juga kalau banyak yang Sora bilang tadi ya, karena ada rasa rindu yang mendalam dan juga ada orang-orang yang di sini memang butuh pertolongan. Tadi kan Sora udah bilang ya, banyak yang harus di-healing, entah healing pikiran, entah healing perasaan, entah memang healing secara kesehatan gitu ya. Nah, kayak kamu ya, dia merasa bahwa kayak dia menyadari ada perasaan dia dikejar sama perasaan kayak aku harus minta maaf ya. Orang ini menyadari kayak aku harus minta maaf atau aku harus ngejar kamu balik gitu loh. Jadi kayak dia merasa ini tuh kayak sesuatu yang must to do. Dia merasa bahwa kalau dia missing kamu lagi gitu ya, kalau dia tidak memperjuangkan kamu lagi, nyoba lagi gitu loh ya, dia akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga ya, karena dia merasa bahwa dia sudah dapat tanda beberapa di sini. Ada yang dapat tanda-tanda dari universe. Di sini ada kata-kata universe. Kalau memang kamu adalah seseorang yang harusnya tidak dia lewatkan
ya. Jadi dia kayak baru menyadari energi dari sebuah perenungan, harusnya dia nggak melewatkan kamu, ya. Di satu sisi, ya, meskipun dia ada narsis, di satu sisi dia ada kekhawatiran kamu akan abandon dia, ya. Kalau Sora lihat di sini dia takut kamu balas dendam dalam tanda kutip untuk nyuekin dia. Karena Sora lihat di sini ada yang sebelumnya memang ghosting, ya. Ghosting, ngilang gitu aja, nggak ada kabar gitu ya, nyuekin kamu. Nah, di sini dia takut kayak kamu nanti akan ngebales hal yang sama, gitu loh. Kamu kayak dia takut kamu nggak mau maafin dia dan balik malah nyuekin dia gitu ya. Kita akan coba lihat ciri-ciri dia di sini. Ya, ciri-ciri dia. Ada Four of Cups ya. Orangnya itu memang bisa dibilang cukup banyak mau ya. Orangnya itu banyak demanding, banyak mau, moody. Kadang kalau ditanya jawabannya kamu mau apa? Jawabannya sering bilang aku nggak tahu, aku bingung. Orangnya kayak gitu. Ya, kalian Sora lihat di sini. Orangnya itu kadang-kadang susah untuk menjelaskan apa yang dia mau. Kadang-kadang orangnya itu memang sering labil juga kalau yang Sora lihat di sini. Dan orangnya itu moody dan gampang jenuh. Ya, salah satunya adalah kedekatan kalian bisa jadi jauh. Ya, ada satu kejenuhan di sini. Ya, jadi di sini ada beberapa yang memang Sora nggak bilang semua ya, tapi ada beberapa yang justru karena kamu sangat baikin dia, kamu sangat perhatiin dia dan memberikan semua apa yang dia mau, ngalah sama dia, ngertiin dia. Banyak beberapa di sini yang jadi cenderung Sora bilangnya ya. Kalau bahasanya di kampung halaman Sora sih mangkak ya. Gitu loh. Jadi kayak gede kepala gitu loh. Gara-gara terlalu sering dibaikin, selalu sering dingalahin. Ya, ini adalah contoh dari minta hati jadi minta jantung, ya. Sering kayak gitu. Karena kamu udah sering ngalah sama dia, jadi kadang-kadang mengkek atau gede kepala gitu ya. Nah, di sini Nine of Pentacles ya. Memang ini memperkuat energi narsis ya. Ada beberapa yang narsis, merasa dirinya dia oke, kualitas diri dia bagus karena dia merasa mungkin ada beberapa juga yang deketin dia atau dia mudah mendapat lawan jenis gitu loh. Kedekatan dengan lawan jenis ya. Memang dari segi tampilan memang dia menarik ya, ganteng atau cakep. Jadi sehingga dia tuh kayak, dan orangnya juga mudah untuk memulai percakapan sama orang gitu loh. Jadi di awal tuh dia memang ada energi dari narsisme ya. Beberapa memang berumur tidak jauh beda dari kamu ya. Nah, orangnya ya kadang-kadang kalau udah kepengen sesuatu ya, itu kayak langsung sering egois ya, tadi Sora bilang. Pikirannya dia itu sering dia tuh maunya orang tuh ngikutin pikirannya dia. Gitu loh. Dianya maunya apa, dia kepingin orang ngikut dia. Kalau Sora lihat di sini ya. Orangnya juga kalau ngomong bisa langsung to the point, nggak pakai basa-basi lagi, gitu loh. Kadang-kadang straight to the point orangnya, kalau yang Sora lihat di sini. Tapi ini juga semakin memperkuat dengan energi yang kepingin komunikasi lagi sama kamu. Oke. Yang berikutnya. Oke. Ciri-cirinya Five of Wands. Orangnya ini memang orangnya itu suka kompetisi. Ya, orangnya suka kompetisi. Dan kalau ada keributan atau apa, orangnya memang susah ngalah. Ini orang ya tadi Sora udah bilang ya, keras kepala, egois, dan kalaupun salah pun dia orangnya susah mau ngalah. Jadi mau menang sendiri. Nah, sebelumnya banyak hal yang kamu jadi berdebat sama dia karena beda pemikiran dan beda pemahaman. Gitu loh. Ya, beda pemikiran dan pemahaman. Ada beberapa yang memang cenderung Sora bilangnya playboy atau playgirl ada, walaupun nggak semua ya. Karena di sini tampil dengan tampilan yang romantis, pandai untuk mengambil hati ya. Jadi kayak merasa ada pilihan lain gitu selain kamu di sini, karena ada sisi playboy atau playgirl. Tapi ternyata pilihan yang lain belum tentu rasanya sama. Cie. Jadi kalau ibarat nasi goreng ya, kamu boleh aja pesan sama abang-abang lain tapi rasanya beda, tiap abang tangannya beda. Sama, cinta juga sama ya. Bisa saja orangnya sama ya, sama-sama perempuan atau laki-laki lain tapi rasanya beda gitu ya. Sekarang kita mau lihat kenapa dia menyesal kehilangan kamu. Ya, kenapa sih kok sebenarnya dia nyesal kehilangan kamu ya? Dan ternyata dia sangat bergantung sama kamu. Nah, di sini ternyata dia itu kehilangan kamu malah dilingkupi dengan perasaan sedih, perasaan kecewa, dan di sini dia seperti kehilangan seperti ada rasa sakit
Ya, jadi kalau yang Sora lihat di sini, banyak dari mereka itu yang dikejar juga sama perasaan bersalah, ya. Ada yang perasaan bersalah karena udah nyakitin kamu, dan ternyata dia mencoba untuk kayak, udahlah, gitu kan. Mencoba untuk lari dari perasaan dia sendiri dengan berusaha memakai logika, tapi ternyata hati dia susah melawan hatinya. Ternyata hatinya lebih bergantung sama kamu, gitu loh. Daripada pikirannya dia. Pikirannya dia bisa mencoba untuk yang kayak, aku bisa sendiri kok, gitu. Tapi ternyata enggak, perasaannya hatinya butuh kamu. Tuh, ya. Ternyata dia sudah, ini adalah lambang dari kecanduan atau addicted bahasa kerennya. Kalau Sora lihat di sini, ternyata sesudah dijalani, dia ternyata punya rasa kecanduan sama kamu. Gak bisa lepas, kepikiran terus, butuh kamu, butuh keberadaan kamu, gitu. Ada juga beberapa yang tidak bisa melupakan gairah dia sama kamu. Jadi di sini ada energi-energi dari sebuah keterikatan, ya. Walaupun keterikatannya ini bisa dibilang karena energi gairah ya, kalau yang Sora lihat di sini, tapi artinya orang ini memang sangat ketergantungan sama kamu karena ternyata masih sangat terikat, ya. Jadi kayak ada sisi kecanduan, ya, entah kecanduan apapun dari kamu, bantuan kamu, kasih sayang kamu, cinta kamu, atau kecanduan kamunya sendiri, gitu, ya. Di sini juga ada energi dari Seven of Swords. Ternyata, tuh kan, Sora udah bilang, menghadirkan orang yang lain, perselingkuhan dan sebagainya, ternyata tidak membuat jadi lebih baik. Ya, ternyata jadi nggak lebih baik, gitu loh ya. Ternyata malah jadi membuat dirinya tuh jadi apa ya, kalau Sora bilang ya, penyesalan. Penyesalan karena ternyata aku tuh nggak mikir panjang untuk menghadirkan orang yang lain, ternyata tidak terasa lebih nyaman ternyata. Orang yang lain itu ternyata nggak bisa buat aku senyaman sama kamu. Ya, jadi memang orang ini butuh benar-benar kamu. Dan di sini ada Seven of Cups. Ada banyak impian, ada banyak harapan, ada banyak yang ingin dia raih dan dia gapai. Dan dia menyadari kalau dia butuh kamu. Butuh kamu untuk support dia, butuh kamu untuk mungkin kayak ngebantu dia secara apapun itu. Ya, support secara moral maupun secara material, ibaratnya dia butuh kamu nih, gitu loh. Jadi dan sekarang dengan tidak adanya kamu, pikiran pun jadi susah fokus. Kayak aku mau yang mana, gitu loh. Bingung sendiri karena orang ini ada ketergantungan. Mungkin sebelumnya dia terbiasa berdiskusi sama kamu, terbiasa kamu arahin, terbiasa kamu kasih tauin. Sekarang nggak ada kamu, malah jadi bingung nih, sekarang kayaknya harus gimana ya, gitu loh. Dan di sini, ada energi yang terus tarik menarik karena ternyata di sini ada energi dari Two of Cups. Two of Cups adalah sering diasosiasikan dengan energi keterikatan secara soulmate, twin flame atau apapun itu, tapi keterikatan secara spiritual. Namanya sudah ada keikatan secara spiritual, rasa ketergantungan itu pasti besar. Tidak mudah untuk di let go begitu saja, ya. Dan ada Sun, ya. Dia butuh kamu sebagai penyemangat dia. Ini kata-kata sinar dan light dari tadi keulang-ulang di sini. Ya, di sini ada kata-kata light, di sini ada kata-kata light, dan matahari secara literal berarti light, dan di sini juga ada matahari yang berarti light. Jadi memang butuh kamu sebagai pencerahnya dia, pencerah hari-harinya, biar dia ceria, biar dia semangat, biar dia optimis, biar dia bersemangat, apapun itu. Karena di sini ada sisi kekanak-kanakan di dalam diri dia yang dia tuh memang butuh orang yang bisa support dia, ceriain dia, semangatnya dia. Kamu tuh udah kayak kamu di satu sisi jadi pom-pom boy dan pom-pom girl-nya dia ya, kayak ayo kamu bisa gitu. Nah, jadi ternyata nggak ada, malah nggak bisa. Nggak ada, malah sangat-sangat nyariin. By the way, ini baru ya, jadi Sora masih nyesuaiin, cobain pakai ini ya. Dikasih, ternyata lucu juga. Gemoy ternyata ya. Ini baru dikasih, namanya dikasih kita pakai dong, ya sih. Lucu juga, jadi kalau lagi males pakai kutek ya, pakai ini aja. Nah, ternyata ketergantungan itu juga karena ada rasa koneksi, total connection. Ternyata ada koneksi yang sangat besar ya dari kalian berdua ini semakin memperkencang si energi dari Two of Cups. Jadi ketergantungan itu karena ada koneksi yang kuat. Ya, banyak resonans di antara kalian. Jadi ini bisa juga terjadi dua arah ya. Kamu yang sangat ternyata butuh dia, ketergantungan sama dia, dan sebaliknya gitu. Oke. Yang berikutnya. Nah,
Dan orang ini ya menyadari bahwa ini ternyata satu proses untuk dia harusnya bisa jadi lebih baik lagi dan dia harus mengupgrade dirinya. Jadi kalau Sora lihat di sini, ada seseorang yang kepingin untuk upgrade diri. Ya, di sini ada total connection. Jadi akan ada seseorang yang akan mengupgrade dirinya. Ya, membuat dirinya jadi lebih baik lagi gitu loh ya, supaya kamu gini loh, supaya melayakkan diri dia jadi pasangan kamu. Ya, jadi yang sebelumnya kurang baik bisa jadi lebih baik. Itu yang Sora lihat ya. Yang ternyata nyadari sangat butuh kamu, baggage ya. Orang ini ternyata tidak bisa letting go kamu ya. Jadi kayak mau coba move on itu berat ya. Ketergantungan ini yang ngebuat dia tuh ngerasa kayak berusaha lupa kamu, tapi kamu tuh selalu terbawa-bawa di dalam pikirannya, di dalam kesehariannya, banyak hal-hal yang ngingetin dia soal kamu gitu ya. Dan dia menyadari bahwa itu sangat berefek sama dia. Tadinya dia nggak mikir bahwa efeknya sebesar itu, tetapi ternyata efeknya sebesar itu. Ternyata pergi dari kamu, ketergantungan sama kamu, efeknya sebesar itu gitu loh. Bahwa malah makin berat, makin menjauh malah makin berat ya. Dan dia tahu bahwa sebelumnya dia telah menyakiti kamu, ada abuse di sini secara emosional, secara fisikal gitu loh. Nah, jadi dia harus menyadari bahwa dia harus merubah itu semua ya. Bahwa selama ini ada hubungan yang kurang sehat di antara kalian gitu loh ya. Secara saling kayak mungkin tanpa sadar dia menyakiti kamu secara fisik ataupun secara perasaan ya. Dan dia pingin kayak, aku harus lepaskan beban itu ketika aku kembali ke kamu. Kalau aku harus menyembuhkan diriku dan kamu harus menyembuhkan dirimu. Jadi dia merasa bahwa pertemuan kalian pun ada proses dari yang namanya inner working. Artinya ada proses healing, ada proses kayak growing secara personal. Kalau Sora lihat di sini ya. Kita sekarang mau lihat jadi apa yang akan terjadi berikutnya sama kamu dan dia. Ya. Eight of Cups. Dia awalnya pergi, tapi sekarang dia akan lebih berani gitu loh ya. Kalau Sora lihat di sini, kamu tuh udah kayak pengen meninggalkan, kamu udah nggak mau ekspektasi orang ini sebenarnya ya. Karena kekecewaan kamu mendalam, tapi kamu menyadari bahwa ada ikatan di antara kalian yang kayak mau pergi begitu aja, kamu nggak bisa bohongin nurani kamu. Di sini ada energi dari Four of Swords, energi dari sebuah perenungan. Ya. Jadi ada orang yang mendapat perenungan setelah pencerahan. Jadi orang ini memang perlu untuk menjauh dulu, merasakan sendiri rasanya, tuh kan. Jadi nggak cuma apa kata orang atau katanya. Setelah sudah menjalani, lebih memahami apa sih yang namanya keterbutuhan, apa sih yang namanya ketergantungan, gitu loh ya. Dan ada energi dari Knight of Cups. Dia akan bergerak kembali dengan perlahan. Di sini ada energi pergerakan tapi perlahan dari Knight of Cups itu jalannya pelan-pelan. Lebih kayak mengikuti hati nuraninya sendiri, berusaha mencari pencerahan dari hati nuraninya. Hati nuraninya akan mengarahkan dia untuk kayak step by step tuh arahnya gimana. Sambil orang ini itu memang masih bersiap-siap ya. Dia sedang persiapan untuk kayak gimana caranya supaya kalau dia balik lagi ke kamu, datang dia menawarkan cinta sama kamu, kamu mau terima. Di sini ada kebahagiaan yang ingin dia wujudkan. Happiness together. Jadi ada harapan. Jadi kalau Sora lihat di sini, orang ini ingin kembali dengan energi positif yang bisa kasih kamu kebahagiaan seperti apa yang selama ini sudah diimpikan atau apa yang selama ini sudah diharap-harapkan. Ya, kalau Sora lihat di sini. Oke. Dan di sini ada energi dari rekonsiliasi dan energi dari mengulang kenangan yang ada. Jadi tenang aja, rekonsiliasi itu sudah jelas terlihat di kartunya Sora. Sangat kenceng. Ya, hanya masalah kesiapan hati, kesiapan perasaan. Dia juga ngelihat bagaimana apakah kamu akan bisa menerima dia kalau dia balik. Harapan kamu apa? Berusaha mencari wangsit lebih jauh lagi. Di sini Sora melihat ada angka 8, ada angka 4 dan angka 6 dan ada angka 10 ya. 8, 4, 6 dan 10. Ya, bisa berarti 8 bulan lagi, bisa berarti bulan ke-8, bisa berarti 8 minggu lagi.
4 minggu lagi, 4 bulan lagi atau bulan keempat, 10 minggu lagi, 10 bulan lagi atau bulan ke-10, dan ada yang lagi dari 6 bulan lagi, 6 minggu lagi atau bulan ke-6. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk astrologi yang kuat, Sora ambil dari sini banyak dari Cancer, Scorpio, Pisces, dan juga ada dari Gemini, Libra, dan Aquarius. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang mau coba lihat untuk alfabetnya. Ya. Oke, energi dari alfabet. Oke. G, G, D, U, E, S, Z, D, N, H, H, T, C, B. Kalau bingung tadi pause aja, lihat sendiri, oke? Dan ada energi dari M, P, R, dan X. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet ini, ya. Oke, atau plat nomor kendaraan juga bisa. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Sora bacakan bisa berguna untuk kamu. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Tontonin videonya Sora terus. Support kamu sangat berarti untuk Sora. Kalau mau tahu masalah ini atau masalah lain lebih lanjut, silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagram. Sora juga ada di Snack App dan ada di TikTok. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.